disampaikan oleh Pak Haji Saad Murdi kepada Bapak Haji Saad Murdi. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Mustamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pakai HP. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maaf tadi apa? Berangkat tadi mati api. Mati. Ya, silakan Pak. Sinyalnya kurang bagus. Iya, terpental. Iya. Tunggu sebentar ya. Iya. Sinyal di memang nggak bisa mungkin laptop. Ya, udah masuk. Masih di mute, Pak. Ya, suaranya Pak Saad belum keluar. Masih di mute. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita berada pagi ini di Zoom Al-Sani karena kesempatan
dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan kegiatan ini sebagaimana setiap pada subuh. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 168 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi Bapak Abdul Jalil. Dan kita sudah diskusikan secara gramatika dengan Pak Latril, dan kita lanjutkan dengan pembacaan surah tadabbur dari surah Al-A'raf ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Artinya lebih kurang kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh dan di antaranya ada orang yang tidak demikian. Kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik, dan kami coba mereka dengan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi apapun yang kita terima, maksud ayat ini baik berupa keburukan maupun kebaikan, semuanya itu merupakan ujian bagi kita. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa kita akan kembali menghadap Allah. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat 169, Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalqun wa risul kitaba apa ya'khuzuna aradin hazal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim aradum misluhu ya'khuzuh alam yu'haz alaihim misaqul kitabi an alla yaqulu ala Allah illa al-haqqa wa dara rusul ma fi wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dikatakan bahalafa mim ba'dihim khalqun warisul kitaba ya'khuzuna arada hazal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyatihim aradul misluhu ya'khuzu. Jadi maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat. Tadi kan mereka dibagi, ada yang soleh, ada yang tidak demikian. Sekarang sesudah itu datanglah generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah itu dan berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya akan mengambilnya juga. Jadi kelompok ini adalah kelompok orang yang lapar dengan harta benda. Alam yuhaz alaihim mitsaqul kitabi an la yaqulu 'ala Allahi illal haqqa wa darul ma fih. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Wadarul akhiratu khairul lil ladzin yattaqun afala ta'qilun. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka bertakwa. Apakah kamu sekalian tidak mengerti? Inilah penjelasan ayat tadi. Ada dua kelompok, ada yang berbuat saleh, ada yang tidak. Kemudian datang generasi sesudahnya, generasi yang sombong, yang serakah. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 104 Allah berfirman, wa qulna min ba'dihi li bani Israila uskunul arda fa izaja wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit,
niscaya kami datangkan kepadamu dalam keadaan bercampur baur, yaitu dengan musuh. Al-A'raf Al-Isra ayat 104. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Jin ayat 11 Allah berfirman, wa anna minna solihuna wa minna duna zalik kunna taraika kidada. Sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh dan di antara kami ada pula orang yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kemudian jelaskan dalam ayat surah Al-Maryam ayat 59 Allah berfirman, khalafa mim ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us sahawat fasaufa yalqauna ghayyan. Di situ maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Ini orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia maka akan kesat. Kalau mau aman, maka ikutilah dua yang ditinggalkan Nabi, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 81-87 Allah berfirman, wa iz akhazallahu misaqal ladzina utul kitabah latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu panadazuhu wara'a zuhurihim wastara bihi samanan qalila fabi'sa ma yastarun. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang terberi Alkitab itu, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukar dengan harga yang sedikit, amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Itu yang dimaksudkan. Kemudian dalam ayat ini bagian akhir, wa balawnahum bis-sayyiati wa balawnahum bil hasanati was-sayyiati la'allahum yarji'un. Kami coba mereka dengan nikmat yang sebaik-baiknya dan bencana yang seburuk-buruknya agar mereka kembali kepada kebenaran. Maka dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 131 Allah berfirman, fa iza ja'athumul hasanatu qalu lana hazihi wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa mamahu ala innama ta'iruhu indallahi walakinka ana aksaruhum la ya'lamun. Nah, di situ dikatakan apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah karena usaha kami. Jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersertanya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, inilah perangai orang Yahudi. Kalau dia menang, dia dapat enak datang dari dia sendiri atau susahnya. Kalau dia susah, orang lain yang ini. Nah, cerita orang yang suka melemparkan tanggung jawab pada orang lain itu samalah perangainya dengan Yahudi itu. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 160 Allah berfirman, wa qata'nahum asna asaratan asbata umama wa auhayna ila Musa izistasqahu qaumuhu anidrib bi asaqal hajar pambajasat minhu husnata asrata aina qad alima kullu nasim masrabahum wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihim manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan kami bagi menjadi 12 suku masing-masing dalam jumlah yang besar. Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya minta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengambil tempat minum masing-masing dan kami naungkin awan di atas mereka
dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa masing kemudian kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami berikan kepadamu, kami rezekikan kepadamu, dan tidak mereka tidak menganiaya kami, tetapi mereka lah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. Dan itulah perangai ayat yang jelaskan ayat ini, bahwa Allah membagi umat ini pada zaman Nabi Musa membagi 12 waqatan nabi umamin gitu dengan berapa golongan. Tetapi yang tadi 12 ini ada 2 golongan. Golongan yang baik, golongan yang tidak baik, yang tidak demikian itu. Nah, inilah penjelasan kepada kita. Jangan heran apa yang terjadi, kita lihat sekarang ini terdapatlah berbagai golongan yang ada di dunia ini. Itu pembelajaran bagi kita. Padahal yang sekarang ini sudah kejadian itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. 145 tahun, 1405 tahun dulu, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita tinggal melihat bukti apa yang dikatakan dalam Al-Quran ternyata benar. Apakah kita mau beriman atau tidak? Wallahu a'lam. Oleh karena itu kita sebagai peserta jamaah asali, kita hendaknya istiqomah membahas Al-Quran agar kita istiqomah pula dalam keimanan kita hingga akhir hayat. Itulah harapan kita semua. Semoga kita dapat termasuk orang yang beruntung. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apa yang saya katakan ini mungkin keliru, itu kekeliruan itu karena ada kekurangan ada pada kami. Kemudian pemohon kami dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun atas kesalahan itu dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.